Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita dengan NIM 40014211103. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia dasar 2 mengenai proyek redoks dan termokimia. Di mana judul proyek kali ini adalah reaksi redoks terhadap perubahan warna beras serta penerapan sel volta pada tomat dan labu siam terhadap efektivitas sel labu. Yuk langsung saja kita praktikum. Untuk kegiatan yang pertama, alat dan bahannya diperlukan ada 2 buah gelas, cutter, sendok, beras cukupnya, 2 buah jeruk nipis, betadine, hand sanitizer, dan air kunyit. Oke, kita langsung saja masuk ke langkah kerja. Ada 2 buah gelas, gelas pertama dan gelas kedua. Gelas pertama, kita masukkan 3 sendok beras. 1, 2, 3. Setelah itu, kita masukkan betadine ke dalam beras atau sebagai amilum, sedangkan betadinnya sebagai iodin. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan kurang lebihnya. Setelah itu, kita aduk. Dan kita lihat apa yang akan terjadi. 1, 2, 3. Beras berubah menjadi ungu kehitaman. Ini karena betadine digunakan untuk uji amilum karena mengandung iodin. Apabila betadine ditiriskan pada makanan, akan terjadi perubahan warna, yaitu berubah menjadi ungu. Kemudian kita masukkan perasan jeruk nipis ke dalam beras. 1, 2, dan selebihnya. Kita aduk lagi dan kita lihat perubahan yang akan terjadi. Dan 1, 2, 3. Bisa kita lihat beras berubah menjadi putih kembali. Ini karena beras yang dicampur dengan betadine dan dimasukkan vitasimin atau vitamin C berupa jeruk nipis akan menjadi jernih karena asam askorbat yang menyusun vitamin C pada vitasimin akan bereaksi dengan ion iodin di larutan betadine dan menetralkan ion ini sehingga hilang warna, rasa, dan baunya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke gelas kedua. Untuk perlakuan di gelas kedua, masukkan 3 sendok beras. 1, 2, dan 3. Kemudian kita masukkan air kunyit. 1, 2, 3. Kita aduk dan beras berubah menjadi kuning. Lalu apakah ketika beras dimasukkan hand sanitizer akan berubah lagi menjadi putih seperti jeruk nipis dan betadine? Kita lihat bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan kurang lebihnya. Oke, kita aduk kembali. Kita lihat apa yang akan terjadi. Dan hasil akhirnya adalah beras tetap berwarna kuning. Ini karena kunyit bukanlah betadine yang mengandung iodin dan hand sanitizer bukanlah vitamin C yang digunakan untuk menetralkan iodin. Oke, kita bisa lihat perbedaannya. Gelas 1 kembali berwarna putih dan gelas 2 tetap berwarna kuning. Terima kasih teman-teman. Oke, kita lanjut ke praktikum yang kedua mengenai sel volta. Alat dan bahannya diperlukan 4 buah labu siam, 4 buah tomat, gunting, cutter, 4 buah logam kuningan, 8 buah paku, serta penjepit buaya dan kabel-kabelnya. Oke, langsung saja kita ke cara kerjanya. Untuk kegiatan pertama, kita menggunakan 4 buah tomat terlebih dahulu. Pertama, kita lubangi tomat menggunakan cutter.
Lalu masukkan logam kuningan ke dalamnya. Seperti ini. Lakukan hal yang sama pada tomat 1, 2, dan 3. Logam ini sebagai anoda, sedangkan paku sebagai katoda. Kemudian, lilitkan paku pada kabel yang tidak terdapat penjepit buaya terlebih dahulu. Kemudian, lakukan hal yang sama pada kabel yang terdapat penjepit buaya. Agar lebih mudah, untuk paku kita jepitkan pada penjepit buaya berwarna merah. Lakukan hal yang sama pada penjepit kedua dan ketiga. Kemudian, kita tusukkan paku di samping anoda atau di samping logam kuningan. Seperti ini. Lakukan hal yang sama pada tomat 3, pada tomat 2, 3, dan 4. Seperti ini. Kemudian, kita rangkai. Untuk penjepit buaya berwarna hitam, kita jepitkan pada logam kedua. Penjepit hitam kedua kita jepitkan pada logam ketiga, dan penjepit logam ketiga kita jepitkan pada logam keempat. Membentuk rangkaian ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita uji menggunakan lampu LED ya teman-teman. Kita jepitkan salah satu sisi lampu LED pada penjepit buaya. Seperti ini. Kemudian kita hubungkan kabel sebelah kanan dengan lampu LED, dan ini dia yang akan terjadi. Lampu menyala. Pada gelapan, agar lebih jelas, lampu menyala ya teman-teman. Dan pada redupan, lampu tak menyala. Ini membuktikan bahwa baterai buah dapat menghantarkan listrik. Oke, untuk kegiatan yang kedua hanya diganti labu siam ya teman-teman. Untuk alatnya sama seperti kegiatan pertama. Kita lubangi labu siam menggunakan cutter. Kemudian kita masukkan logam kuningan ke dalamnya. Lakukan hal yang sama pada labu kedua, ketiga, dan labu keempat. Selanjutnya, jepitkan paku pada penjepit buaya berwarna hitam. Lakukan hal yang sama pada penjepit kedua, ketiga, keempat, dan lilitkan pada kabel kelima. Setelah itu, kita tancapkan katoda di sebelah anoda. Seperti ini. Lakukan hal yang sama pada labu 2, labu 3, dan labu 4. Seperti ini. Setelah seperti ini, kita rangkai. Seperti ini, jepitkan. Penjepit buaya merah 2, ketiga, penjepit merah ketiga, keempat. Dan penjepit merah keempat dari logam pertama untuk menguji lampu. Oke, kita uji apakah sama seperti tomat akan menyala. Dan kita lihat satu, dua, tiga. Lampu menyala ya teman-teman. Ini membuktikan bahwa labu siam dapat menghantarkan arus listrik. Namun, coba kita amati pada kegelapan. Nyala yang dihasilkan dari labu siam lebih redup daripada tomat. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh keasaman. Semakin tinggi tingkat keasaman dari buah, maka semakin baik dalam menghantarkan arus listrik, dan juga semakin besar energi listrik yang akan dihasilkan. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman mengenai praktikum redox dan juga sel volta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.